nubuatan-nubuatan Tuhan datang, akhirnya dia cuma buat cari duit dia atau cari ketenaran. Akhirnya si Ibu V ini malah digondol sama laki-laki lain, ya kan, sampai suaminya bermehek-mehek sama anak-anaknya, kasihan. Ya, ini Yusuf Manubulu juga tuh udah dibilangin, hati-hati. Yusuf Manubulu ini paling sering naikin orang-orang nggak jelas ya, Yusuf Manubulu ini. Hati-hati ya Yusuf Manubulu, hati-hati ya. Kamu tuh sudah pernah saya tegur dulu ya. Kamu sering naikin orang-orang nggak jelas, akhirnya jadi batu sandungan semua. Ini kita temanya agak lunak ya, pemberitahuan informatif, yaitu ini masa-masa penyaringan apologet dan YouTubers Kristen. Ya. Mau diapain saudara ya, mau diapain, ya itulah ya. Nanti Tuhan akan pakai apologet-apologet untuk menuai saudara masa-masa ini. Ya, YouTubers dan apologet-apologet. Saya tidak termasuk YouTubers karena saya tidak mencari nafkah dari YouTube, ya. Enggak beneran ya, saya nggak mencari nafkah dari YouTube. Ya, saya bekerja, saya mengajar, kita ada sekolah Alkitab, kita ada kursus Alkitab, cukup penuh ya jadwal saya. Makanya belakangan ini, apalagi setelah corona ya, setelah masa aktif nggak corona lagi, saya sering absen. Ini kebantu ada Pak Jenderal Tobing, kebantu ada Letkol Santiamer Hailoho ya. Jadi kita Senin dan Kamis saya libur. Cuma memang saya mengajar juga. Di Senin saya mengajar apologetik ya untuk teman-teman saya orang-orang Belanda. Hari Kamis ada Pancasila, saya juga ada pekerjaan lain ya. Jadi kita hanya Selasa, Rabu, Jumat sekarang ya. Memang makin berkurang, tapi memang karena padat sekali ya, itu saya menyempatkan diri ya. Dari Minggu kita koinonia online. Nah, pesan-pesan itu, saudara, ya kita selalu menyampaikan pesan-pesan kenabian, saudara ya. Setiap ada waktu saya menyampaikan pesan-pesan kenabian. Nah ini kita hari ini ada, saya kasih judul khusus ya, masa penyaringan apologet dan YouTubers Kristen. Saudara, apa ya, banyak sekali ya kejadian-kejadian belakangan ini yang membuat saya sebenarnya sedih ya saudara ya. Melihat, oh ini bodoh amat ini orang-orang ini ya. Mereka dulu orang maki-maki saya. Saya bilang ini orang bodoh, kurang seon, atau apa ya, mengapa dia tidak punya hikmat ya. Berkali-kali ya, saya ingat sekali Gratia Pelo dulu ya, ngata-ngatain saya. Sekarang dia ditangkap kan, terus kalau udah ditangkap bisa apa coba? Ya kan? Kalau ditangkap bisa apa? Saya Saifuddin dulu ngata-ngatain saya. Ya, sekarang dia ikuti jejak saya, tapi karena dia nggak belajar dulu dari saya, dia bisa apa coba sekarang Saifuddin? Ya, KC, dulu nggak nurut sama saya, nggak nurut, dia tak ajarin saudara. Akhirnya apa? Bisa apa sekarang dia? Nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Siapa lagi saudara? Nggak nurut. Dulu si anak Batak, dulu suka nempel di sini ya. Tapi nggak nurut, malah dengarkan nasihatnya orang lain. Akhirnya malah sekarang pusing dia. Bisa apa? Lihat apa yang saya lakukan. Ya, yang saya lakukan bukan berarti Anda nggak bisa lakukan, bisa. Yang saya lakukan ini namanya berhikmat, saudara ya. Nah, Yusuf Tewu misalnya, bisa apa dia sekarang? Nggak bisa apa-apa. Ya kan? Coba lihat, saudara. Semua apologet, akhirnya bisa apa mereka? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya, dikunci. Sementara YouTube kita sudah menjadi sebuah komunitas yang cukup besar, saudara ya. Puluhan ribu, saudara. Sekarang sudah 128.000 subscribernya ya. Perlahan tapi pasti. Ya kan, dihambat, digunjang-ganjing sesat, dicaci maki bukan oleh orang Islam saja tapi oleh orang Kristen.
tapi buahnya nyata, saudara. Ya, buahnya nyata, ya. Kenapa, saudara? Karena kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita nggak main-main. Ya, apologetika itu bukan mainan buat saya, saudara. Ini perkara serius, menyabung nyawa, saudara. Kita untuk kasih makan orang miskin, tahun 2022 saja kita sudah sekitar 4,5 miliar, ya, atau sekitar 400.000 nasi bungkus, saudara ya. 2021 sekitar 2,5 miliar. Total untuk kasih makan orang miskin kita sudah 7 miliar lebih, saudara. Ya, belum yang lain-lain ya, yang kita proyek-proyek kita yang lain. Ada semua hasilnya, saudara ya. Ada cenderungannya, bukannya nggak ada ya. Buku Pancasila, ada hasilnya jelas. Ada beberapa yang belum terwujud, bukan berarti kita nggak bisa melakukannya, karena ada pilihan yang lebih dekat dan lebih cepat terrealisasi. Misalnya dulu kita kepengen beli kapal, tapi kita ngelihat kalau kita punya ambulan 2 lebih masuk akal, lebih cepat, maka kita langsung beli ambulan 2. Kalau beli kapal nunggu nanti, kita belum tahu kapan. Kalau beli ambulan langsung kebeli, kita sekarang punya ambulan 2, saudara. Ya kan? Lihat ya, YouTube kita ya, sangat produktif sekali. Dan ini menjadi kita, bukan saya, saudara. Karena YouTube ini menjadi YouTube komunitas. Tiap jam ada yang ngurusin. Jamnya Dokter Medsos, ya, itu adalah Pak Dokter Sostenes dengan Pak Iman, Pak HW. Ya kan, Embun Pagi itu dengan Bu Vivin, Pak Apeng, Bu Vivin, Pak Apeng dengan Pak Harto. Ya kan? Senin ada Pak Letkol Santiamer, Kamis ada Pak Jenderal Tobing, hari Minggu ada saya, ya. Jadi kita masing-masing ada masing-masing mengambil bagian. Kita ada bagi-bagi kursi roda ya. Kita sudah hampir 50 ya bagi kursi roda ya kalau nggak salah ya. Saya lupa kemarin datanya, 40 lebih ya kita bagi kursi roda gratis. Ada donatur yang baik hati ya, dan orang lama kita ya, orang lama kita mengikuti, yang ngikutin dari zaman kita masih bukan siapa-siapa dulu ya. Beliau ikut sama kita, ikut dalam komunitas kita. Terakhir ya oke, kita kirim 1.000 kursi roda. Luar biasa ya saudara ya, luar biasa. Saudara, Anda melihat ya bagaimana komunitas ini berkembang, bagaimana komunitas ini bertumbuh. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ya, saya kadang-kadang cuma mikir ya, orang-orang cuma bisa mencaci maki. Kalau kita sih masa bodoh ya, orang mau caci maki mau apa, kita jalan terus, keuangan kita terbuka semuanya, clear semua kok, nggak ada yang ditutup-tutupin. Cuman ada yang saya pikirkan ya, YouTubers ini Kovadis, kalian mau kemana? Apologet Kristen, kalian mau kemana? Kalian ada punya senjata YouTube, kalian sudah punya penonton yang cukup banyak. Lalu Anda mau bawa kemana? Muter-muter, 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 muter. Anda nggak punya visi. Anda akhirnya banyak yang tutup ya, udah besar, habis begitu saja tinggal, kabur, kanuru. Anda nggak punya visi, cuma mau cari duit doang, visinya cuma mau cari duit. Kalau kita bertahap, pelan, tapi terus ya, diterjang fitnah, diterjang caci maki, kita nggak urusan, jalan terus. Ya, malah banyak yang dipenjara sekarang YouTubers itu ya. Ada yang bukan cuma di penjara ya, ada yang ini ya, ada yang perempuan dulu yang suka bernubuat tuh, Ibu V atau siapa itu ya. Dulu pernah mau bernubuat di kita, saya larang, oh enggak boleh. Kamu mau bernubuat apa? Tuhan Yesus mau datang. Oh enggak. Enggak ada pentingnya ngasih tahu Tuhan Yesus mau datang. Karena kita semua orang percaya akan tahu kapan Tuhan datang.
Nggak usah ada yang bernubuat, saudara. Hati-hati ya, sudah banyak nubuatan-nubuatan Tuhan datang, akhirnya dia cuma buat cari duit dia atau cari ketenaran. Akhirnya si Ibu V ini malah digondol sama laki-laki lain, ya kan, sampai suaminya termehek-mehek sama anak-anaknya, kasihan. Ya, ini Yusuf Manubulu juga, aduh, udah dibilangin, hati-hati. Yusuf Manubulu ini paling sering naikkan orang-orang nggak jelas ya, Yusuf Manubulu ini. Hati-hati ya, Yusuf Manubulu, hati-hati ya. Kamu tuh sudah pernah saya tegur dulu ya. Kamu sering naikkan orang-orang nggak jelas, akhirnya jadi batu sandungan semua. Selektif lah, pakai filter, ya. Jangan naikin orang-orang nggak jelas. Ibu V ini kan naik daun karena masuk YouTube-nya Yusuf Manubulu. Akhirnya malah pergi sama laki lain ya. Kacau sekali ini. Jadi awal saya sudah kasih tahu ini orang nggak benar. Saya sudah kasih tahu ya, ini orang nggak benar si Ibu V ini. Makanya saya nggak mau kasih panggung di sini. Enggak, ini orang nggak benar. Bukan menghakimi, saya tahu persis ya saudara ya. Firman Tuhan berkata, ya, ketika Tuhan datang, kita semua akan tahu, nggak usah ada yang bernubuat, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang, kita semua akan tahu. Ya, yang menjadi masalah sekarang bukan masalah Yesus mau datang. Yang menjadi masalah sekarang, kamu ini kontribusinya apa bagi kerajaan Allah? Ya, itulah masalah Anda sekarang, masalah kita orang Kristen. Ada yang bininya kabur di bawah orang, ada yang dikejar-kejar bawa lari duit donasi, ada yang, waduh, kacau sekali ya. Ada yang motifnya cari donasi ditilep buat bikin kolam renang. Ada yang ngumpulin donasi nggak tahu tiap tahun kecolongan. Ada apologet yang ternyata raja zina, ya kan, cabul. Akhirnya Tuhan nggak bisa pakai orang-orang seperti ini. Nah, ini pertanyaan saya buat kalian semua para YouTubers. Kalian mau apa? Ya, mau cari duit di YouTube. Hati-hati ya, itu saya udah pernah saya ingatkan. Jangan mencari uang ketika Anda sedang berapologet, saudara ya. Hati-hati, ini pekerjaan yang suci ya. Kalau Anda hatimu belok, habis Anda. Serius ya, saya nggak main-main ya, ini bukan menghakimi. Anda boleh percaya, boleh enggak. Saya enggak urusan, ini suara kenabian, saudara ya. Saya sampai ngelus dada ya. Akhirnya ketika ada berapologet, Anda tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan, Anda menjadi cibiran, menjadi caci maki, menjadi cemoohan bagi lawan. Kenapa? Karena Anda nggak tulus hatinya. Tapi memang itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang dulu ya di 2 tahun yang lalu, memang Tuhan sudah tetapkan ada penyaringan. Ya, masa penyaringan ini sudah mulai selesai. Lihat apologet-apologet Kristen. Ya, yang lama-lama sudah banyak yang habis, di penjara, kapok, menghilangkan diri, ya kan? Atau sudah, ya karena kesalahannya sendiri. Nyerang-nyerang sana sini tidak karu-karuan. Ya kan? Nyerang sana sini tidak karuan. Sementara Anda buahnya nggak jelas. Buahnya apa? Hati-hati ya saudara ya, para apologet Kristen yang masih baru-baru, yang baru keluar, ya konsisten. Jaga hatimu, ya. Jaga hatimu para apologet yang masih baru-baru keluar. Percaya saya, kalau kamu motivasimu bukan uang, Tuhan akan jaga sekalipun kamu di Indonesia. Kenapa saya ada ke Belanda? Ya, karena saya punya strategi yang berbeda. Ya, permasalahan saya bukan cuma berapologetika, tapi kritik terhadap pemerintah, terhadap negara Indonesia, saudara. Yang tidak mungkin saya lakukan di Indonesia. Langsung kelar itu, putus itu. Makanya saya harus ada di luar negeri. Ya, itu semua udah kita persiapkan dengan matang, dengan bukan spontanitas begitu, saudara.
Ya, kita nggak main-main ya. Kita nggak main-main, saya nggak main-main. Lihat ya, step-stepnya kita yuk. Eee, Pak Toping aja, Pak Janda Toping aja sampai gede-gede, wah kalah cepet kita dengan kamu Pak Paul. Iya, kita bukannya nggak punya strategi, kita nggak punya taktik, kita punya visi, kita punya misi, kita punya strategi, kita punya taktik, Saudara. Kita bukanlah seorang pelari yang lari tanpa arah, kita bukan petinju yang sembarang ninju, Saudara. Semua terstrategi. Nah, makanya saya ada kelas evangelis, kelas apologetik, ya, ada seminari online. Kita didik satu-satu orang-orang, Saudara. Saya sedang mencari kader-kader yang bisa kita siapkan, ya, untuk menjadi apologet-apologet, ya. Saudara segera mendaftar, ya. Saudara segera mendaftar, buruan. Ada lagi yang setiap hari ngerasani orang. Ya orang dirasani terus ya lama-lama panas. Ya, tiap hari dirasani. Bukan urusanmu, cari duit juga. Ya kan? Kacau sekali orang-orang ini. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Kalian mau ngapain coba? Cari duit dari ngerasani orang. Ya kalau Anda digituin bagaimana kalau Anda sendiri yang digituin? Ngerti ya saudara? Tiap hari ngerasani orang. Ya, ya digerebek sama orang-orang jengkel. Orang yang kena musibah malah dibuat bancaan cari duit. Ya, nah jangan saudara ya, Anda jangan. Jangan cari cari uang dari penderitaan orang lain. Ya dulu kita udah pernah bahas ya, ada banyak YouTubers yang cari donasi dari penderitaannya orang lain. Kasihan saudara. Nah, tapi hari ini saudara ya, hari ini saya mengingatkan saja ya, saya mengingatkan Anda semua, supaya Anda, para YouTubers dan orang-orang yang masuk dalam komunitas kita, ya konsisten hatimu, jaga kemurnian hatimu. Ya, saya menghimbau semua jaga kemurnian hati. Anda yang cari-cari duit ya, ayo jangan. Jangan berapologet lalu motivasimu adalah uang. Kenapa? Karena kalau Anda berapologet motivasimu uang, waduh, apa ya? Anda mau jadi apa itu loh? Anda mau jadi apa? Jangan berapologet lalu motivasimu uang, saudara. Habis Anda percaya saya. Ntar, saya sambil ini ya.